Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacer mania, dimanapun kalian berada, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tentunya tidak kurang suatu apapun. Seperti biasanya, kalian siapkan dulu rokok dan kopi kalian. Rokok dan kopi saya sudah siap semua. Kopi hitam, kental, agak sedikit pahit, jadi mantap ya kan. Yang untuk kalian yang ngeteh silahkan ngeteh. Yang minum susu juga oke. Yang minum cendol kalau ada juga oke. Yang mau ditambah pisang goreng, pokoknya yang enak-enak lah. Yang penting jangan memabukkan kalian, oke? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu pembahasan yang ditanyakan sama teman kita. Ini simple-simple tapi manfaatnya luar biasa. Pertanyaan yang sederhana tapi bermanfaat untuk kita semua, apalagi untuk kacar mania yang masih pemula-pemula atau bahkan yang mencari referensi di channel YouTube ini. Ya boleh-boleh saja ya kan, disimak baik-baik, dipahami, direnungkan, diraba-raba. Oh, bukan diraba-raba ya kan, tapi dikembangkan. Nah, pertanyaan dari siapakah ini? Nama akunnya Ipung Bird. Mudah-mudahan Mas Ipung menyimak. Mas Ipung ada di situ, Mas Ipung? Assalamualaikum DR Kacer. Waalaikumsalam. Bulan yang saya beli kacer, loh kok bulan yang saya beli kacer? Ini kayaknya pertanyaannya kurang komplit nih. Mungkin 1 bulan yang lalu saya beli kacer bodi kecil. Dari pemilik awalnya kacer nggak keurus. Nah, ini digaris bawahi. Dari pemilik awalnya kacer nggak keurus. Pas saya pantau itu kacer mau bunyi. Pas saya bawa ke rumah, saya rubah settingan kacer malah lompat-lompat dan bulu kapasnya keluar. Settingannya saya naikkan jangkrik tadinya 3 ekor jadi 7 ekor. Jemur 2 jam tiap hari, mandi 2 kali seminggu. Hasilnya kacer malah plonga-plongo. Minta sarannya dan penjelasannya DR Kacer. Atur nuhun. Oke. Jadi ceritanya ini Mas Ipung beli burung kacer yang nggak kerawat, nggak diurus lah sama tuan pertamanya. Tapi Mas Ipung pantau burung kacer ini mau bunyi ya kan. Kemudian dibawalah ke rumah Mas Ipung. Ternyata di rumah Mas Ipung perawatannya dirubah. Dari jangkriknya itu 3 ekor menjadi 7 ekor. Ini sayangnya nggak disebutin pagi sore atau gimana. Ya kita ambil simpulan aja lah, pagi dan sore 7 ekor ya kan. Kemudian diberikan penjemuran 2 jam ditambah dengan pemandian juga 2 kali dalam seminggu. Burung kacer malah berubah total. Yang tadinya mau bunyi tinggal lompat-lompat saja, plonga-plongo, kemudian ditambah lagi bulu kapasnya mengembang. Nah, kenapa tuh Mas Ipung? Kok bisa seperti itu Mas Ipung? Tanggung jawab Mas Ipung. Burung kacer ini kalau kalian baru pertama kali beli ya kan, burung kacer dari teman kalian atau dari kios burung ya kan, jangan langsung main rubah-rubah rawatan, tapi kalian pantau dulu sebenar-benarnya. Apalagi kalau burung kacer yang kalian beli itu burung yang memang burung rumahan, burung yang belum pernah dibawa ke lapangan. Jadi jangan rubah-rubah settingan terlebih dahulu, biarkan saja seperti itu. Karena apa? Karena kita mau mengetahui burung kacer ini seperti apa sih kondisi yang sebenarnya itu kalau kita bawa dia main ke tempat ramai burung kacer ya kan. Jadi kita akan tahu, kita akan kenal. Jangan main langsung rubah, jangan seperti itu. Kita nggak akan tahu jadinya apa kalau langsung kita rubah. Kita nggak akan dapat ilmunya kalau kita langsung rubah dan kita nggak kenal sama burung kacer yang baru kita beli ini. Pertama harus kita kenali dulu burung kacer ini seperti apa mentalnya dengan rawatan yang diberikan oleh tuan lamanya. Tapi kalau burung kacer memang rusak, tuan lamanya juga nggak mau bunyi sama sekali ya kan, bolehlah kita langsung cari rawatan. Tapi ini kalau belum pernah dibawa ke lomba atau burung kacer ini memang burung rumahan, maka yang harus kita lakukan adalah cek dulu gimana kualitasnya nih burung. Nah, siapa tahu kalian iseng-iseng berhadiah. Begitu dibawa ke lapangan ternyata burung kacer ini bagus, kan kita nggak tahu ya kan. Tapi kalau sudah pindah ke tangan kita, main rubah-rubah rawatan, ternyata di rumah kita malah hancur, belum sempet dibawa ke lapangan burung udah hancur duluan. Jangan seperti itu. Jadi kita nggak akan tahu nantinya. Nah ya sudahlah, kalau udah seperti ini ya mau gimana lagi ya kan. Berarti kita harus menganalisa si kacer ini.
Nah, kita kembali ke historinya dulu. Kita balik ke belakang kalau kita mau benerin kacer yang seperti ini. Burung kacer itu ada yang kalau kita rawatnya itu biasa-biasa saja, ya kan? Nggak enak-enak lah, makanan yang nggak banyak, ekstra puding yang nggak jor-joran, mandinya nggak terlalu rutin, ya kan? Ditaruh di teras saja, tempatnya panas. Ada yang bagus seperti itu, ada yang memang membutuhkan itu. Kemudian ada juga yang burung kacer itu kalau dirawat seperti ini malah dihancur, itu banyak. Kemudian ada juga burung kacer yang kalau kita rawat dengan penuh perhatian, ekstra pudingnya jor-joran, pemandiannya rutin, pengembunannya rutin, ya kan? Burung kacer ini disayang sekali. Nah, ada yang bagus hasilnya ketika kita berikan rawatan seperti itu. Tapi kalau burung kacer yang satu ini, kalau Mas Ipung sudah mengatakan awalnya burung kacer ini memang nggak keurus, ya kan? Dengan rawatan jangkrik 3 pagi 3 sore, burung kacer ini mau bunyi ketika dipantau. Nah, dari sini kita udah nalar. Oh, di rumah saya tak jor 7 nih jangkriknya, di rumah dia dikasih 3. Berarti 3 saja udah kebanyakan untuk dia, ya kan? 3 ekor pagi 3 ekor sore saja udah kelebihan untuk dia. Apalagi 7 ekor pagi 7 ekor sore, ditambah lagi dengan pemandian seminggu 2 kali. Nah, kita cek apakah burung kacer ini diberikan pemandian. Tadi Mas Ipung katakan kalau burung kacer ini nggak keurus, ya kan? Boleh jadi burung kacer ini nggak pernah dimandiin sama dia, ya kan? Nah, dari sini sudah tahu kita burung kacer ini mau dirawat biasa-biasa saja. Apalagi kalau burung kacer ini bodinya bodi kecil. Wah, ini seru nih. Kalau udah mau ngomongin bodi kecil, bodi besar, ini seru. Nah, burung kacer yang bodi kecil ya cocok dengan jangkriknya itu minim. Kemudian ditambah lagi dengan rawatannya itu nggak terlalu banyak pemandian. Ini cocok sekali untuk dia. Kalau dia diberikan jor-joran, dia akan melempem. Rata-rata seperti itu, tapi ada juga yang tidak, tergantung dari cuaca tempat kalian tinggal. Nah, ini ada satu cerita untuk kalian. Dulu waktu kami lagi latihan, ada tetangga beberapa rumah lah tempat kami latihan itu. Rumahnya 2 lantai. Dia punya burung kacer. Burung kacer ini ditaruh di teras atas terus, nggak pernah dirawat sama sekali. Nggak pernah diberikan pemandian, nggak pernah diberikan ekstra puding. Yang namanya dia bukan pemain kacer, cuman pelihara saja, ya kan. Kemudian dia lihat kami setiap minggu tuh rame terus di tempat latihan itu. Dan akhirnya dia pengen ikutan latihan. Mas, boleh nggak ikutan latihan, Mas? Ya boleh lah, masa nggak boleh, ya kan? Namanya kacer mania, ya kan? Silakan Mas, boleh Mas. Akhirnya dibawalah burungnya. Sebentar Mas, saya ambil dulu kacer saya. Dia ambil. Burung kacer kami udah pada tarung semua. Begitu dibawa burung kacernya langsung digantung sama dia. Ternyata burung kacer ini langsung nyerang, bongkar materi, ya kan? Buka ekor, mainnya bagus walaupun agak sedikit nakal, ya kan? Namanya nggak kondisi, nggak ada istirahatnya. Kemudian kami berkata kepada dia, wah ini Mas burung bagus ini kacer bagus Mas, ini harus disimpan Mas. Nah, di otak dia, oh ini burung kacer bagus ternyata yang saya beli ini, ya kan? Kacer saya ini ternyata bagus. Wah, kemarin nggak saya berikan ekstra puding, nggak saya berikan kerutu, nggak saya berikan jangkrik. Besok saya berikan jangkrik banyak, kerutu banyak, saya rutinkan pemandiannya. Ini harus disayang nih burung kacer ini. Ternyata, ya kan, seminggu berikutnya latihan lagi nih kami. Dia bawa lagi lah burung itu. Sampai di tempat latihan digantang, burung kacer ini cuman lompat sana, lompat sini, plonga-plongo seperti burung kacer yang belum. Kami udah tahu, ya kan? Karena kita kemarin puji-puji kacer ini. Dia nggak tahan kena puji. Dan dia juga nggak tahu cara memperlakukan burung kacernya. Padahal seandainya saja rawatan yang nggak dirubah, cuman dia berikan istirahat pengerondongan saja tanpa ada tambahan ekstra puding, besok dia bawa lagi itu mesti akan bagus burung kacer itu. Sayangnya dia kemakan omongan, kemakan pujian. Wah bagus nih, bagus nih, bagus nih. Di otak dia ya harus dirawat, harus dikasih sayang, harus diberikan kasih sayang, ya kan? Ternyata nggak seperti itu. Ada burung kacer yang perlu dirawat dengan kasih sayang, cor-coran seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, ya kan.
ada burung kacer yang nggak mau diperlakukan seperti itu. Ketika kita memperlakukannya itu terlalu berlebihan dan dia akhirnya manja, ya kan? Ya udah, fighternya hilang, semangat tempurnya hilang. Ya sama seperti kita udah biasa kerja di luar ruangan, kerjanya berat, semangat, makan biasa-biasa saja. Kemudian kita pindah kerja, tempatnya enak, ya kan? Ada AC-nya, makan yang lezat-lezat, enak-enak. Akhirnya kita berubah. Yang tadinya kita itu semangat kerjanya itu tinggi, kemudian karena kita sudah masuk tempat yang nyaman, berubahlah kita, hilang kreativitas, hilang semangat juang. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi jangan langsung berikan perubahan rawatan, tapi cek dulu kondisinya seperti apa. Dari sinilah kita bisa menambah rawatan step by step, mana yang dia butuhkan. Apakah dia butuh istirahat, apakah dia itu butuh ekstra puding tambahan, apakah dia itu butuh peningkatan penjemuran. Jadi kita tahu, jangan langsung main wah ceger nih, cocoran nih, kasih mandi, kasih jemur, jangan seperti itu. Itulah saya mengeluarkan rawatan satu arah. Ya yang seperti ini contohnya, ya kan? Banyak kan teman-teman yang sudah merasakan rawatan satu arah. Maksudnya seperti ini, supaya kita tahu betul ini burung kacer nih maunya apa. Ketika kita berikan rawatan satu arah, penjemuran saja, burung ini pasti akan menunjukkan bagus kalau dia membutuhkan itu. Ketika dia membutuhkan penjemuran, maka dia akan bagus. Ketika burung kacer membutuhkan pemandian saja, maka dia akan bagus, ya kan? Ini kita akan betul-betul tahu. Itulah fungsi dari rawatan satu arah. Yang pertama, kalian kenal dengan burung kacer kalian dan kalian bisa memahami apa-apa saja yang dia butuhkan dan tidak dia butuhkan. Itu makna rawatan satu arah. Jadi untuk rawatan Mas Ipung atau teman-teman yang lain yang mengalami kondisi burung kacer seperti ini, maka cek histori sebelumnya itu seperti apa. Maka kalau Mas Ipung udah main jor-joran sampai 7 pagi 7 sore, yang harus dilakukan adalah kurangi sampai dia 0 ekstra puding. Cek purnya itu kadar protein berapa persen, lihat di bungkusnya kan ada, ya kan? Cek di situ. Nah, kita mulai dari situ rawatannya. Coba misalnya cuma 16% kadar proteinnya. Dari kadar protein 16% ini, rawatlah seperti itu saja. Nah, kemudian kita lihat perubahannya seperti apa, tingkah lakunya seperti apa. Kan tahu kan? Ternyata burungnya Mas Ipung diberikan pur dengan kadar protein yang 16% saja menggila, ya kan? Jadi ngapain kita main jor-joran sampai 7 ekor jangkrik, ya kan? Kan seperti itu. Bisa kita tambah jangkriknya pada saat penjemuran atau pada saat pengumbaran saja. Nah ini boleh untuk stamina. Pada saat dia mambung boleh kita berikan jangkrik yang agak sedikit banyak, kerutu, ya kan? Boleh kita berikan ekstra puding supaya dia tidak kekurangan nutrisi pada saat dia mambungnya. Karena keseharian kita cuma pakai pur yang kadar protein 16%, sedangkan pada saat mambung dia butuh double, ya kan? Namanya biasa sama nggak biasa itu kan beda, kan seperti itu. Jadi segera kembalikan ke rawatan pertamanya, kemudian turunkan menjadi 0 ekstra puding. Nah kita mulailah dari 0 ekstra puding ini, cari kebutuhan terbaik untuk burung kacer Mas Ipung atau teman-teman kacermania yang lain yang mengalami kondisi seperti ini. Oke, semoga info ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.